Hari ini aku mau bahas satu handphone jadul lagi. Kebetulan ini ada handphone lama punyanya istri, dan ini udah lama banget nggak dipakai karena udah upgrade ke merek buah-buahan. Oke, udah bisa ditebak ini ya. Dari belakang kita udah bisa nebak, yaitu ini merek Samsung. Dulu ini dirilis di tahun 2018 dengan pricing sekitar 3,5 jutaan lah, 3 juta something, nggak nyampe 4 juta. Apa ada yang tahu ini handphone apa? Ya, ini adalah Samsung A series keluaran tahun 2018, yaitu A6 atau A6 plus nih, kurang tahu sih saya kayaknya nih. Ya, kenapa aku tiba-tiba ngebahas handphone ini? Karena handphone ini punya salah satu kelebihan yang luar biasa banget ketimbang handphone yang baru saat ini. Dan sampai sekarang aku masih amazed sama HP ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Oke. Pertama kita bahas tentang handphone ini sendiri. Handphone ini yang pasti umurnya udah sangat tua, bahkan udah beberapa kali terpental ya, terjatuh. Makanya bisa dilihat di sini penutup lensanya aja udah hilang. Jadi kameranya walaupun bisa dipakai tapi udah ya ala-ala lah pokoknya lah. Kemudian dari body sendiri ini udah entah lah, nggak ada harapan. Oke. Kemudian kalau kita bandingkan dengan handphone yang sebelum kita bahas, yaitu BlackBerry, kita bisa lihat kalau si Samsung ini punya bentuk body yang lebih panjang, tapi punya lebar yang lebih kecil. Berarti ini lebih slim ya, lebih slim dan juga lebih, maksud saya lebih kurus dan juga lebih tipis. Oke, kayak gitu. Di HP ini juga masih ada jack 3,5 pastinya. Kemudian salah satu yang unik di sini adalah posisi speakernya dong. Tuh, posisi speakernya ada di samping. Sangat aneh. Di bawah juga udah nggak ada speaker lagi, di atas juga udah nggak ada. Kemudian di sisi kiri hanya ada tombol volume dan beberapa jack. Di sini ada jack beberapa lubang untuk micro SD dan SIM card. Nah, untuk speknya kita langsung ke GSM-nya aja ya. Bisa dilihat di sini Samsung A6 Plus ini punya pilihan memori internal 32 dan 64 GB. Nah, punya saya ini atau punya istri ini memorinya 32 GB. Kemudian dirilisnya di 2018, jadi untuk sekarang dia udah berumur kurang lebih 5 tahun. Oke. Kemudian nah ini nih yang penting nih. Ini nih yang luar biasa banget. Layarnya nih. Nih, Super AMOLED 6 inch dengan resolusinya 1080. Kemudian dia di sini ada OS-nya yaitu Android 8 atau Oreo dan bisa di-upgrade sampai Android 9. Nah, kita nanti cek ya. Jadi terakhir upgrade-nya sampai Android yang berapa atau sampai tahun berapa. Nah, kemudian di bawah sini ada beberapa info lain. Oke, kemudian di sini dia pakai Snapdragon 450 14 nm. Oke, kita balik. Kita kembali ke handphonenya. Nah, jadi kita coba buka ya ini ya handphonenya. Jadi di sisi atas dan di sisi bawah dagunya gede banget, pastinya gede banget. Kemudian di sisi samping pun bezelnya juga udah tebal banget lah, udah dahi, dagu tebel, bezel kiri kanan juga tebel, dan di ujungnya ini saya suka ya karena dia membulat ya, membulat nggak tajam kayak handphone jadul lainnya. Kayak gini nih yang BlackBerry, tajam ya sisi-sisinya. Nah, kalau ini membulat, nah itu kesannya lebih smooth aja gitu kan. Oke. Dan di sini juga bisa dibuka pakai fingerprint. Kemudian nah ini nih ya, kita bisa cek layarnya guys, bening banget tuh kan, bening banget ya. Kita bandingin dengan yang panel yang biasa. Oke, ini BlackBerry udah paling maksimal ya gininya. Nah, udah paling maksimal. Oke, beda jauh ya, beda kelas ya. Kedua ini AMOLED, kemudian dia layar biasa lah ya, entah IPS atau apalah itu.
atau IPS atau TFT. Yang pasti ini bening banget. Untuk ukuran handphone yang keluar tahun 2018 ini udah, menurut saya layarnya ini mewah banget. Dan udah aku compare sendiri dengan iPhone 12 yang pakai Retina display, OLED Retina display, dan nggak kalah guys, serius nggak kalah, sama-sama bagus, dia nggak kalah dengan iPhone 12. Bahkan ketika aku compare dengan iPhone 11 yang dia masih pakai IPS biasa, waduh, kerasa jadul loh iPhone 11 dengan handphone ini. Jadi kalian yang punya iPhone 11 jangan bangga, kalian bahkan diampasin sama handphone yang sekarang harganya kurang lebih ya 700 sampai 1 jutaan lah, nggak lebih dari itu ya. Kita bisa cek nih sekarang di Tokopedia. Nih kan, A6 dan A6 Plus kurang lebih ada yang harganya 799, 1 juta, ada yang 699, even ini ada yang 2,8 nih, kayaknya harga lama deh ya, kurang lebih gitu ya. Ada yang 700, 1,2, 700 dan lain-lain. Jadi di awal aku sempat bilang kalau handphone ini punya kelebihan yang sangat luar biasa, yang mungkin handphone low end di pricing hampir sama itu mungkin belum punya. Yang pertama itu layarnya bro, layar AMOLED-nya bener-bener luar biasa, bening banget, itu yang pertama. Yang kedua, ini tuh belum ketinggalan banget ya. Jadi HP ini bahkan masih bisa diupdate dong, masih dapat sampai Android 10. Oke lah, sekarang udah sampai Android berapa, 11 atau 12, tapi ini Android 10 bro, lumayan untuk HP yang udah 5 tahun lalu. Berarti ini masih terus disupport sampai tahun 2022 ya. Dari sini ya, kalau ini pembaharuan terakhirnya itu 13 Mei 2022. Gila nggak tuh, Android disupport sampai 4 tahun. Kita nggak tahu 2023 ini mungkin aja nanti bakal ada update kan, tapi ya mungkin aja udah nggak ada. Dan udah 4 tahun untuk Android itu udah luar biasa banget. Kita nggak bisa bandingkan dengan iOS pastinya, tapi ini udah sesuatu yang luar biasa ya. Dan kemudian karena dia pakai One UI, dia sangat smooth ya, dia masih smooth banget. Mau buka apapun lu lancar lah pokoknya. Mau pasang banyak aplikasi juga lancar di sini, karena dia optimize banget di One UI-nya ini. Kemudian nih coba ya kita cek untuk buka YouTube, ya kan, lancar banget kan. Untuk HP 700 ribuan di harga secondnya, kalau kalian bandingin dengan handphone KW 1 juta yang mereknya Reno ke, mereknya Poco ke, dan lain-lain, jauh lah ya. Ini kendala internetnya aja lemot kan. Mending kalian ambil handphone second yang kayak gini, tapi pastikan juga kualitasnya bagus, baterainya juga masih bagus. Yang pasti kalau kalian beli HP second, pastikan layarnya masih oke, speakernya oke, HIME-nya tembus, kemudian kamera juga dicek, dan juga jangan lupa baterainya, pastikan baterainya nggak bocor ya. Dan even baterainya bocor pun, ya namanya handphone Samsung, kalian bisa tinggal bawa ke service centernya atau ke konter-konter terdekat untuk diganti, juga pasti banyak spare partnya, namanya juga Samsung kan gitu. Kemudian untuk gaming sih ya udah lah ya, ini Snapdragon 450, apalagi mau diharapin. Nah, sayang banget untuk Genshin Impact ini belum support, belum bisa di-download. Kemudian di sini ada solusinya juga ya, kalau mau kalian yang tetap mau main Genshin Impact di sini, layarnya cukup gede juga. Kalian bisa download Genshin Impact versi cloud-nya, atau bisa dipaksa install sebenarnya, mungkin lewat aplikasi TapTap atau lainnya. Dan aku juga pernah coba untuk install Genshin Impact di Snapdragon 450 di HP Vivo, lupa tipe yang mana. Dan itu bisa jalan normal ya, bisa jalan dengan resolusi dengan pengaturan luas, settingan luas, dan dia bisa jalan mungkin sekitar 15-20 fps. Nge-lag, memang agak nge-lag, tapi tetap bisa dimainin, walaupun mungkin buat orang-orang yang sering main 60 fps pasti nggak bakal nyaman.
kalau main dengan FPS yang rendah seperti itu. Tapi ya udah mau gimana lagi, namanya juga kentang kan, ya mainin aja yang versi cloudnya. Mungkin itu aja. Nextnya mau rencana sih mau aku bandingin, mau aku compare dengan handphone iPhone 11 khususnya. Karena sekarang iPhone 11 lagi banyak banget dicari oleh orang-orang, karena harga barunya juga udah turun jauh banget dari yang pertama rilis. Jadi aku membandingin untuk layar khususnya, karena kita nggak akan bisa bandingin mengenai softwarenya atau prosesornya kayak gitu, karena ya mau gimana pun juga iPhone itu kan flagship di zamannya, sedangkan handphone ini ya A series. Mungkin sekarang ini HP ini ya digantikan dengan A24 ya, yang di harga sekitar 3 jutaan juga. Tapi sekarang A24 kan tahu sendiri, udah banyak yang bahas bahwa performanya kurang begitu bagus, even desainnya pun kurang bagus untuk di zaman sekarang seperti itu. Oke, mungkin gitu aja. Ini udah jam 12 malam bahkan lebih. Ini aku tagnya tengah malam, jadi mungkin besok pagi akan aku langsung edit dan langsung aku up ke YouTube. Ya gitu aja. Thank you buat yang udah nonton.